Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Lur nggak diminum, minum dulu baru ditaruh. Ini berapa lama ini kita nggak kumpul ya? Lupa karena lama nggak syuting ya, lama nggak topping. Terakhir bikin konten kan Tanggal 10 tahun lalu. Iya, tanggal 10 tahun baru. Terus di tetangga lagi ya. Wah, banyak ya. Iya, kayaknya ada job tambahan. Magang. Job tambahan. Tapi royaltinya nggak masuk teman ngopi. Nggak dapet kiriman ya? Ya minimal ada kiriman-kiriman buah lah. Oh iya, Harus tadi ya. ada yang ngirim rambutan. Rambutannya panen sendiri. Makasih ya. Kasih teman ngopi. Manjat sendiri juga. Katanya itu Pak. Katanya begitu. Dipanjatin suami gitu ya Pak. Dipanjatin suami, emang kalau bukan suami yang manjat siapa? Ini karena tahun baru. Ini tapping pertama Iya. di tahun ini. Iya. Di tahun ini. Dan mungkin kita akan mengubah beberapa format ya. Iya Pak, termasuk jadwal tayang ya Pak? Jadwal tayang ya, jadwal tayang seminggu kita bikin 2 kali. Nanti kalau lagi rajin ya setiap hari. Oh jadi ini tergantung. Ya, ini tergantung lagi rajin bikin video enggak. Tergantung waktu senggang loh Pak. Bukan, tergantung donasi. Kalau donasinya kenceng ya kita tiap hari bisa bikin konten, iya kan? Transportnya kan jauh-jauh kan soalnya kan itu. Apalagi khususnya saya ya kan, sekarang naik LRT Bun, rada mahalan dikit. Nggak busway lagi ya? Enggak, tahuan tuh bener ya Mas. Bapak. Tapi saya juga belum pernah naik LRT, saya pengen nyoba. Iya, pengen nyoba Harus juga nyobain tuh. Pak. Soalnya lebih lebih nyaman. Terus ya terintegrasi juga sama KRL, sama busway. Iya. Soalnya kalau nggak nyoba nanti takut kayak iklan Kayak iklan itu ya, yang influencer dan di endorse untuk naik LRT, Iya. salah ngetap. tappingnya salah gitu. Tapping masuknya salah, jadi pintunya dia nggak kebuka Nggak ya, kebuka, iya. karena yang kebuka sampingnya. Iya siapa tahu kan kita di endorse. Iya. Saya kemana-mana naik transportasi umum kok, makanya milih yang paling kekinian. Sekarang ya kan LRT yang paling. Jadi kekinian. LRT itu kalau dari Bekasi jalurnya ke Dari Bekasi itu Jatimulya ke Duku Atas. Duku Atas. Duku Dari Atas itu kota ya. Ya, kota. Terus Sudirman. dari Sudirman paling ujung sekarang baru halte Harjamukti. Harjamukti itu yang dekat Cibubur. Iya, yang deket Cibubur, halte terdekat. Jadi itu kalau memang iseng-iseng aja nih dari Jatimulya ke Duku Atas, Dari Duku Atas ke baru itu sudah ngelewatin kota ya. udah kota itu, Pak. Itu kayaknya lingkar luar udah masuk semua itu. Udah enak buat jalan-jalan ya. Iya, udah. Turun di Kuningan bisa. Bisa ganti busway kemana-mana itu. Iya. Iya, Mau ke iya. Bogor, Itu jalur atas berarti ya, LRT. Iya, jalur atas. Kita belum bikin jalur. Tapi paling nggak kan bisa bawah kan bisa ngelihat gitu kan. bisa ngelihat gedung-gedung atas kan kalau Bisa jalur lah, atas kan. Iya. Ini kita nggak di-endorse loh sama LRT ya. Iya, enggak. Kita kan sebagai rakyat yang bijaksana. Warga sipil. Warga sipil. Itu warga sipil. Ya, tadi saya lihat memanfaatkan transportasi umum Iya. sesuai dengan pemerintah gitu kan. Gaya banget ya. Oh iya dong. mesti Itu ya. bahasanya agen itu gitu. Iya, agen itu kan. Siapa tahu di endorse kan. Udah pintar lah kita ngetap. Saya Tapi hampir hafal kok. paling nggak kan kalau naik LRT lah atau naik KRL kan, kalau Bunda kan pengguna KRL. Bliswas pengguna busway. Angker mereka ini, Pak. Iya. Anak kereta. Iya, itu kan berarti kan kalau pas di jam sibuk juga, kalau kita turun Sudirman atau turun Duku Atas, LRT itu kan melihat kesibukan metropolitan. Iya. Banget Pak. Orang yang kerja setiap pagi ke sana. Kalau di Jakarta, Iya, Di Tanah Abang, Sudirman itu. Wah, Wah, jalur-jalur rajanya. Iya, 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 iya. Ya, kalau di Sudirman ya terakhirnya ya bareng Bapak sama Bunda juga ya.
Saya juga ngelihat apa ya Pak, kayaknya manusia tuh super sibuk gitu Pak. Bahkan halte itu nggak pernah sepi ya, karena memang terintegrasi tiga itu ya. Ada ke busway, ada ke LRT, terus ada KRL juga. Sampai kita mau naik yang 6:30 itu kita tunda ya. Karena ngelihat antrinya banyak banget. Akhirnya pesen kopi lagi. Nah itu teman-teman yang kalau melihat video ini di luar Jakarta, wah ini mau Inception nih. Iya ya. Lanjut aja nggak apa kali ya? Iya nggak apa-apa Pak. Sekali-kali lah. Sekali-kali nanti dengerin background. Ngelihat banyak manusia-manusia yang mengejar kereta gitu. Bukan kereta yang nungguin manusia kalau sekarang ya. Manusianya yang yang ngejar kereta atau ngejar busway gitu. Jadi bukan transportasi yang membutuhkan penumpang. Iya. Penumpang yang butuh transportasi. Gitu. Kira-kira stres nggak itu? Kalau tiap hari seperti itu? Stres sih Pak. Beli ini yang tiap hari. Kalau jam-jam sibuk itu, aduh susah banget Pak kalau naik angkutan umum kayak gitu. Ya kita mau jalan aja gitu kan, segitu banyak masyarakat gitu kan yang apa penggunanya gitu kan. Nah ini nggak apa-apa, kita lanjut ya. Ada Inception, tapi nggak apa-apa. Sampai saya pernah dapat tip tuh Pak dari penumpang kan. Kebetulan waktu itu saya arah Tanah Abang, saya berdiri dekat pintu Masuk kereta itu ya. Nah saya dipesan, Ibu nanti kalau misalnya berhenti Sudirman, Ibu mending turun dulu. Turun Sudirman? Turun dulu, ya supaya lebih aman, gitu kan. Karena nanti kalau begitu penumpang udah habis kita naik lagi. Karena kalau enggak kedorong-dorong Pak. Dan itu resikonya jatuh Pak. Jatuh. Oh jadi ikut turun dulu? Iya, karena bahaya banget kalau kita tetap berdiri itu bahaya banget. Kalau turun dulu malah nggak ada tempat gitu? Enggak Pak, Enggak, nanti bareng kan begitu, begitu mereka selesai ini kita naik lagi gitu. Iya. Ya, saya cukup lama juga soalnya bolak-balik situ. Atau kalau mau masuk ngadep belakang kalau rame Pak. Jadi ketika pintu kebuka, kita mau ditutup, kita bisa ngedorong gitu. Kalau ke depan agak susah, agak riskan gitu kan, ngadep orang gitu kan. Jadi kan kita tas taruh depan, posisi kita ngebelakangin gitu. Jadi kita ngedorong orang gitu. Itu paling aman. Jadi ternyata Ada naik trik-triknya. LRT itu ada tips and trick ya. Jadi bagi teman-teman yang di luar kota, nanti kalau datang ke Jakarta mau mencoba KRL di jam-jam sibuk, ikutin tips and trick gitu. Ini angker nih. Iya. Angker dua. Jadi sebenarnya video kita ini bicarain tentang KRL sama LRT. Biar nanti yang pada datang ke Jakarta nggak kaget lagi. Nggak kaget, iya. Dan paling tidak kan sudah tahu ya. Sama kalau bawa tas ransel gitu kan. Iya, tas ransel taruh di depan. Taruh di depan. Nah itu kadang kan kaget kan. Iya. Kayak ponakan-ponakan saya begitu kesini, kemudian diajak naik KRL sama Busway ya Pak. Dilan atau busway, disuruh naruh tasnya di depan itu kan canggung kan. Iya. Kalau nggak sering gitu. Jadi kayak bawa apa gitu kan, gembolan gitu kan. Tapi kan karena yang di sini sudah terbiasa ya. Betul. Ya, masalah keamanan ya. Masalah keamanan juga. Masalah keamanan. Walaupun sekarang sudah relatif aman. Tas, meluk tas gitu. Walaupun sekarang sudah relatif aman ya. Iya. Nggak ada pedagang masuk. Kalau dulu kan masih ada pedagang yang pura-pura nyapu, padahal nggak ada, kotorannya dibawa sendiri ya. Iya. Kotoran dibawa sendiri, disapu-sapu gitu. Nah sekarang kan udah nggak ada ya. Ya sudah relatif aman, sudah bersih, relatif aman. Ya artinya kita tangan jahil ya masih ada. Masih ada. Oh, penjambretan atau itu masih ya. Itu kan fungsinya itu. Ya paling tidak kita berterima kasih kepada pemerintah atas kemajuan ini di bidang-bidang transportasi ya, terlepas dari kekurangan, ya tentulah ada kekurangan juga ada kelebihan kan, kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja kan. Tapi jauh Pak dibanding dulu kan, udah sangat jauh. Kereta jarak jauh pun juga begitu kan, aman sekarang. Iya. Dan di stasiunnya sendiri kan sudah nggak ada pedagang itu kan, bukan hanya nggak boleh naik keretanya kan, di stasiunnya juga nggak boleh masuk kan. Ya mungkin kan kalau ada teman-teman yang ke Jakarta itu sudah bertahun-tahun silam, udah beda banget. Ya mungkin kan nganggapnya nggak mau naik kereta kan karena pedagang mondar-mandir bisa masuk ke kereta gitu kan. Kan sekarang sudah enggak kan.
Ya, turun dari kereta jarak jauh pun kan bisa langsung naik KRL, nyambung kemana yang diinginkan. Ya, jadi sama kayak ponakan pertama kali ke sini, itu kan kereta sudah nggak boleh masuk pedagang kan? Iya. Tetapi ibu terakhir ke sini kan masih pakai kereta lama. Iya. Jadi pedagang masih masuk di stasiun, masih ada di kereta, masih ada gitu kan. Nah, mendengar ponakan yang kelas 1 SMP kalau nggak salah waktu itu mau pulang naik kereta, hanya saya anterin sampai Jatinegara, itu telepon ibu berkali-kali, hati-hati, jaga nanti banyak pedagang. Sudah ibu ini sudah nggak ada pedagang, tapi karena terakhir ke sini masih naik kereta yang pedagang pada masuk kan dia khawatir kan karena nggak melihat suasana. Bahkan sekarang pun masuk ya harus ada KTP. Kalau dulu kan enggak kan, sekarang juga hanya bayar peron. Kalau misalnya kita melepas anak ya, anak di misalnya katakanlah masih SD atau SMP, mereka pergi sendiri gitu kan. Karena kita bisa nyimpen nomor WhatsApp-nya kaptennya itu, kapten kereta itu. Oh. Dan dia balas kalau ditanya. Iya, balas. Saya titip anak saya di gerbong ini, nomor ini gitu. Mereka akan diperhatikan gitu. Bahkan sampai turun pun akan diantarkan turun. Wah ya, udah banyak kemajuan ya. Baru denger juga tuh kayak gitu tuh. Ya dari sisi keamanan kita lebih percaya. Jadi ngelepas anak enak aja di stasiun ke stasiun gitu ya. Iya. Ya mah mau melepas anak, jangan. Biar mandiri. Iya betul. Jadi nanti begitu anaknya naik itu di tiap gerbang akan ditaruh nomor petugas yang bisa dihubungin gitu. Nah kalau kita yang kita antar Evi. Iya. Itu sih minta dilepas, Pak. Dia yang minta. Tolong dong titipin aku. Ya kan kaptennya kan. Iya. Pasti kan. Ada nomor itunya, ada fotonya. Jadi kelihatan lah. Tinggal milih cocok nggak ya? Gitu. Bisa di-spill dikit gitu. Ada bewoknya nggak? Itu nanti sama kayak gosip yang lagi santer nih ya di dunia penerbangan gitu. Nah kalau itu nanti baca di Hari Pramugari aja gitu. Jadi kapan Pak yang ketiga? Ya. Itu judulnya udah nyerempet itu kan. Jadi kayak gimana gitu ya? Itu tadi hubungan tanpa status ya. Atau itu lagi ngetren kali nggak ya? Hubungan tanpa status itu. Coba Pak di-spill dikit Pak. Ya kan mungkin ada pengaruhnya nggak dengan gaya hidup Jepang yang nggak nikah, tapi hidup bersama, kemudian yang nggak punya anak itu, child free, nggak mau punya anak itu, kecenderungan untuk seperti itu mungkin ada ya. Bisa jadi. Karena nggak mau terikat, nggak mau susah, nggak mau berat gitu kan. Ya, karena kan pikirannya tanggung jawab kan pikirannya kan orang kalau nikah udah pasti ngurusin ini, aku harus nyediain makan, harus ngurusin tempat tinggal dan segala macam gitu kan. Jadi mungkin banyak orang yang berpikiran pengen enak gitu ya, atau pengen santai, nggak mau ribet, tetapi pengen enak gitu. Gimana sih Pak? Ini kan mau enak tapi nggak mau enak. Iya kan. Rumusnya seperti apa tuh? Pengen nikmat dah. Pengen nikmat. Kalau mungkin ini karena pergeseran peradaban mungkin ya. Iya. Orang makin kecanduan kerja itu. Workaholic. Iya karena mungkin tuntutan bukan dia yang workaholic mungkin ya, kami tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan cepat, bikin dia stres gitu. Jadi mungkin nggak mau menumpuk beban lagi kan. Ini kali-kali kita masih harus panggil anak-anak muda ini untuk persepsi itu kan. Persepsi kerja, persepsi nikah ini kan. Kalau kita yang ngasih pandangan gitu udah tua-tua gitu. Kalau saya sih setuju sama yang judul novel. Kalau saya sih, saya gitu aja. HTS ya. Nggak mau susah. Ya nggak mau susah itu ya. Soalnya kan kalau orang kerja pengennya pulang ke rumah ya santai, istirahat. Apalagi dengan tuntutan kerja yang banyak kan. Iya. Sementara dia di rumah ngerasa, oh iya
aku harus bangun interaksi dengan istri, dengan suami, dengan anak, gitu kan mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya ya Pak. Tapi ya saya nggak tahu ya, saya nggak judgement. Mungkin di setiap profesi ada mungkin ya, yang anak-anak ya anak muda lah, yang kayak tadi nggak pengen susah, pengen duitnya banyak, bisa beli barang-barang karena FOMO kan, dia takut ketinggalan gitu. Jadi temannya beli mobil ya dia mesti harus bisa beli mobil. Begitu temennya ngeluarin iPhone ya dia harus bisa beli iPhone gitu kan, jam tangan, tas dan segala macam. Nah karena adanya saingan, kalau saya bilang ya saingan bahwa dia nggak mau ketinggalan dengan temennya itu, mungkin banyak yang menjalin hubungan tanpa status itu. Akhirnya memilih jalan pintas itu ya Pak? Jalan pintas hanya untuk memenuhi gengsi. Gengsi atau tren gitu. Saya pikir itu di semua profesi kan. Bahkan ibu rumah tangga juga ada. Tetangganya beli mobil gitu, suaminya nggak bisa beliin, dia harus cari om-om gadun yang bisa beliin dia. Itu kan kenyataan kan. Ini kan real life gitu, real life yang bisa kita jadikan pelajaran bersama-sama. Kalau kita melihat seperti itu, atau teman-teman yang lihat video ini mungkin masih muda, kan akhirnya bisa menentukan pilihan langkah kan. Betul. Mau jadi seperti itu atau mau jadi diri sendiri, tetapi tidak bisa cepat dalam hal apapun gitu. Misalnya kalau pengen banyak duit, kalau jadi diri sendiri kan harus nabung. Harus kerja, nabung, ya kerja capek. Nabung itu juga nggak bisa instan orang namanya nabung. Yang instan tuh ngerampok. Nabung itu kan ya dari kecil-kecil gitu kan. Instan tuh ya nikah sama sugar daddy. Iya. Nabung itu juga bisa itu instan. Dapat instan kan. Buka tabungan maksudnya. Jadi iklannya tuh om nabung om. Kalau nggak buka tabungan. Nah ini kan fenomena peradaban makin maju, teknologi makin maju, pekerjaan makin banyak, stres meningkat, dan banyak fenomena yang seperti itu gitu. Kalau punya anak remaja nih kayak Bunda nih, khawatir nggak gitu? Bahwa anak saya akan mengambil langkah itu. Untuk yang bungsu ya agak-agak ini Pak. Karena cewek kan? Tidak ada pergerakan ya, soalnya. Karena cewek kan? Ya laki-laki sebenarnya ya khawatir juga. Cuman kadang-kala kan laki-laki orang berargumen, nggak ada bekasnya. Tapi kan secaranya juga mengkhawatirkan juga. Iya, karena itu moral. Ya. Karena kan tadi kayak ada yang judul itu tadi tuh yang kita baca tadi. My Sexy Mother Mommy. Sugar Mommy. My Sexy Sugar Mommy. Sugar Mommy itu juga ya membahayakan juga Pak. Iya. Dan itu juga ya, artinya kalau itu bukan hanya wanita aja kan, bukan hanya remaja wanita. Remaja pria yang nggak mau susah, akhirnya nyari tadi kan. Bukan sugar daddy yang dicari sugar mommy. Ya berarti salah satu faktornya itu adalah ya lingkungan tadi ya Pak, karena semua orang FOMO ya. Iya FOMO, semua saingan kan. Dia merasa ketinggalan kalau nggak memiliki apa yang dimiliki temennya gitu. Kalau nggak ngikuti tren yang ada. Gitu. Nah kan beberapa waktu ini ya Pak, kemarin sebelum tahun baru ini itu rame tentang slow living gitu Pak. Apa salah satu itu adalah penyeimbang dari maksudnya sekarang ini kan kapitalisme tuh kayak lagi apa ya Pak ya? Lagi banyak orang mengejar itu. Kemudian mengejar ketenaran. Nah, mungkin salah satu penyeimbangnya itu mengejar viral ya. Ya, mengejar viral. FYP sekarang terkenal. Evi lagi viral. Evi lagi viral gitu. Saya viralnya di mana ya? Kasih tahu. Lagi banyak kontak ya. Tapi yang dicari bukan saya, Jadi nanti kalau nyari Evi ya. Soalnya otaknya di sini. Gitu.
nggak tahu aja kalian. Kan biasa kan, sutradara itu sebenarnya kan lebih pintar daripada pemain kan, orang dia gitu, sutradara yang ngatur kok. Tapi kembali lagi ya ke slow living itu, kalau kita melihat kehidupan yang serba cepat, ya mau nggak mau kan tuntutan ya. Kalau misalnya kerja masuk jam 7:30, jam 8, kalau dari tempat saya ini ke Sudirman, itu harus berangkat 5:30 dari rumah. Itu paling telat. Paling telat. Iya. Paling telat. Kalau tidak ya satu untuk menuju ke stasiun sudah macet. Iya. Betul. Naik kereta juga padat berjubel-jubel gitu kan. Jadi itu aja harus dikejar gitu. Kereta harus dikejar, waktu itu serasa harus dikejar. Kemudian sampai di kantor lebih awal itu lebih baik ya daripada telat gitu. Iya. Kantornya itu kadang masih tutup. Dia nungguin dulu di Indomie depan gitu, makan combro gitu. Sudirman banget ya. Makan combro dulu. Nah itu karena kehidupan yang semakin ya berubah, mau nggak mau, itu kan nggak bisa kita atur kan. Berubah menjadi semua menjadi semakin cepat. Tapi secara alami kita yang manusia itu tidak bisa ditekan terus-menerus ya untuk menjadi cepat, karena kalau alami di mana-mana kan butuh waktu, butuh progres gitu. Jadi akan banyak penolakan di dalam fisik atau emosional yang akhirnya menimbulkan beberapa macam dampak tadi. Iya. Ya sakit, ya bisa stres, atau bahkan depresi, karena di kota-kota sekarang banyak yang mengalami depresi itu. Banyak yang menjadi indigo. Oh gitu, gara-gara stres. Gara-gara tiap hari naik KRL, tiba-tiba dia bisa melihat makhluk halus. Baru tahu loh. Bagaimana belinya? Pantesan aja Pak, sih suka diceritain yang berdua ini jadi, Pak. Menjadi indigo ini ada beberapa sebab kan? Iya. Satunya kayak tadi, setiap hari naik KRL, tiba-tiba sewaktu-waktu dia melihat makhluk halus gitu, karena stres naik KRL itu. Karena dia cari kerjaan nggak dapat, itu juga bisa jadi indigo gitu. Iya kan? Tiba-tiba bisa meramal gitu. Padahal dia cari kerja nggak dapat, dengan dia meramal malah dapat kerjaan. Oh, dari indigo tadi malah mendatangkan di WA. Oh iya. Bisa dari kita. Muncul sekali aja di podcast. WA banyak gitu. Kayak saya loh. itu kan makanya ya teman-teman yang pengen bisa melihat sesuatu yang nggak tampak itu tadi naik KRL aja tiap hari. Atau stres aja lah ya. Atau stres aja kan, cari kerjaan, cari stres. Dan nanti kalau memang itu sudah dinyatakan sakit, ya obatnya gampang. Tinggal beli Prozac. Kasihan. Enggak, jangan. Sebelum minum Prozac, nyari duit dulu, Pak. Oh, dapat duit dulu? Dapat duit dulu. Memanfaatkan momen. Iya. Kapitalisasi konten. Nah. Baru habis itu memilih jalan menepi. Iya. Minum obat. Udah dapat duit banyak? Udah bisa beli villa. Iya. Iya. Kemudian baru menikmati. Baru mau sembuh gitu. Itu bagus juga ya. Itu bagus juga ya. Itu kalian gila yang sadar cari duit itu. Tapi menarik loh. Iya, menarik karena konten-konten stres gitu itu banyak yang nonton. Iya. Itu konten yang bicara orang stres banyak yang nonton. Kalau kita bicara bener tuh malah nggak banyak yang nonton. Iya. Atau kita mau jadi stres aja ya? kita ikut arus. Kita kayak gitu tiba-tiba kan sebentar. Saya merasakan kehadiran sesuatu di sini. Ya. Ini konten stres yang banyak yang nonton ini. Vi, kamu lihat apa Vi di depan situ Vi? Lihat handphone. ini nggak bisa diajak cari duit. Nah, ini nggak bisa diajak cari duit ini. Saya mahirnya nggak di situ Pak. Kalau nanya sama saya itu emang nggak kelihatan tuh yang brewok kelihatan.
enggak, belum. Iya, kalau numerologi nanti kita simpen dulu ya. Kita simpen dulu bahwa Evi itu punya kemampuan yang bisa dieksplor, hanya saja selama ini memang kan kita bagi-bagi peran nih teman ngopi. Ada yang ngocol, ada yang berperan sebagai bunda, ada yang berperan sebagai orang diem gitu. Yang satu lagi Pak Ben yang banyak menggemar. Iya. Nah ini kan peran kan, tapi nanti kita munculkan kemampuan Evi yang sebenarnya. Iya. Sisi lain dari Evi. Wah, sisi lain. Jadi jangan kaget nanti kalau punya Evi itu ternyata punya kemampuan banyak. Kita itu kan sebetulnya gitu kan, tidak mau sombong. Biarkan orang lain aja ya yang mengaku bisa ini gitu. Nah kita kan ketawa-ketawa aja kita, gitu. Apa ya, memilih peran dulu. Ini yang lagi pengen keluarin yang mana gitu. Iya. Nah kembali lagi kalau tadi ya, kalau konten stres laku gitu. Yang bicara itu sebenarnya stres. Dia ngomongin sesuatu yang nggak tampak, pernah mengalami mati suri, melayang-layang, dibawa ke alam ini, itu kan konten stres kan? Iya. Walaupun banyak yang nggak suka loh dengan statement ini ya. Dia enggak, karena kalian nggak ngalamin aja, sehingga bisa bilang kalau itu konten stres gitu. Kita belum nyampe ke sana. Wah, kita belum nyampe ke sana, ilmu kita belum nyampe. Jadi kita hanya bisa judgement katanya gitu. Coba Evi besok tiap jam 9 naik KRL. Cepat Bun, cepat dapat jam 9. Jam 9. Biar jadi indigo. Dikit lagi, Bi. Lah dia sebenarnya udah mau jadi kemarin, milih LRT. Iya, kamu ganti sih. Sembuh. Sebenarnya dikit lagi kemarin lanjutin busway. Iya, terus kan gitu. BKN, BNN, BKN itu kan halte hektik ya. Iya, hektik itu Pak, nunggunya lama, keringetan ya kan. Nah, itu kan dikit lagi kamu udah mau jadi indigo tuh. Ini gagal karena dia milih LRT yang nyaman. Sembuhnya kecepatan. Sembuhnya. Belum dapat duit. Sembuhnya kecepatan. Tapi ini karena ini konten pembuka awal tahun untuk menyapa teman-teman, kita awali dari keceriaan karena kita mau ngajak teman-teman itu ceria ya. Jadi banyak hal yang nanti akan berubah dari teman ngopi. Kita akan membuat format yang santai, tapi tentu ada bahasan yang kita bahas, tapi nggak serius-serius amat. Ya, corak kita memang seperti ini. Jadi kalaupun kita bahas Tuhan sambil makan combro ya nggak apa-apa. Iya kan? Karena juga teman ngopi. Kita bukan orang stres. Ya, kita bukan orang stres. Kalau orang stres itu kadang jaim ya. Jaga ngomongnya itu jaim. Kalau kita coba jadi orang stres. Jadi orang stres. Iya, coba jadi orang stres. Nah, kita jadi. Minumnya kayak mana? Minumnya kalau tangannya nggak begitu. Nah, coba kita simulasikan sebentar aja biar teman-teman tahu konten stres itu kayak apa. Jadi kalau kita ngebahas capek ngomong. Kalau dalam hidup itu kamu mengalami satu fenomena aneh itu sering nggak? Sering banget, Pak. Cocok. Kan udah lihat bibitnya ada kan? Sering banget. Satu lagi yang disukai oleh penggemar, Vi. Jadi ya gini. Kan belajar gila. Baru gue tahu ini dong belajar gila, teman-teman. Bener deh. Jadi Bunda kan sudah melihat Tuhan di mana-mana. Bagaimana Bunda bisa melihat Tuhan di mana-mana? Ternyata saya belum cukup gila. Besok naik KRL saya. Udah lama nggak naik kemarin sebulan di Surabaya. Iya. Dan karena lebih memilih naik
online. Iya. Transportasi online kan. Iya. Jadi udah sembuh juga. Enggak, Pak. Kemarin kelamaan cuti naik KRL-nya, Pak. Aduh, gue lama naik bus lagi ya. Baik, kayaknya kita perlu ngopi dulu ini untuk menyembuhkan. Mengembalikan kita kepada kondisi semula. Mengembalikan kewarasan. Iya. Tapi kita sambut tahun baru ini dengan keceriaan. Tetap bernalar sehat. Yes. Kalaupun berspiritual juga spiritual nalar sehat, supaya kita tidak terjebak dengan stres yang tadi, atau malah kemudian menjadi bagian dari stres yang dikapitalisasi. Wah, bahasanya keren ini. Stres yang dikapitalisasi. Wah. Keren. Oke, kita ngopi dulu. Kita seruput kopinya.